akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak PSR atau lapak tanah Jokowi, yaitu munculnya 70 juta pabrik agraria sejak 2020. Sebelumnya, perkenalkan oleh kami, saya Eka Widya dengan NIM 92. Saya Putra Bima dengan NIM 74. Saya Dwi Kurniawati dengan NIM 96. Oke, langsung saja ke latar belakang. Latar belakangnya adalah bahwa hal ini dimulai ketika kita berpikir bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, pemerintah ini melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai penting berdasarkan urgensi proyek tersebut dengan mengkategorikan beberapa proyek pembangunan infrastruktur ke dalam proyek strategis nasional atau biasa disebut dengan PSR. Nah, percepatan kelanjutan pembangunan ini merupakan prioritas kerja dari Presiden Jokowi, yaitu pada periode 2019 sampai 2024. Nah, dalam Kabinet Indonesia Maju, pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah tentang interkoneksi infrastruktur antar kawasan, mulai dari kawasan ekonomi, kawasan industri, pariwisata, perkebunan, perikanan, hingga persawahan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya, dari kasusnya yaitu proyek strategi nasional PSR menimbulkan konflik agraria yang melibatkan pemerintah dari badan khusus dan masyarakat lokal. Sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan investasi dan pariwisata, pemerintah mengirimkan wewenang penuh kepada badan-badan tertentu untuk mengelola lahan. Seringkali tanpa persetujuan atau konsultasi mengenai dengan masyarakat sekitar. Direktur memiliki misalnya banyak lahan yang telah ditempati masyarakat secara terus-menerus dialihfungsikan demi pembangunan kawasan ekonomi baru, sehingga memicu penolakan dari penduduk setempat. Pasal pembangunan agraria atau KPA mencatat bahwa pendekatan yang tersebut sebagai lahan saat ini mengakibatkan ketegangan serius antara pemerintah dan warga, terutama mereka yang tergantung pada lahan tersebut untuk hidup. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kehilangan dan mata pencaharian, tetapi juga menyebabkan kestabilan sosial dan ekonomi daerah-daerah. Adalah salah satu inisiatif besar pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kehadiran inisiatif besar pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program itu tujuan untuk mengubah lahan yang tidak kondusif menjadi kawasan yang terbantu, terus mengurangi ketergantungan perumahan dan menciptakan kedaulatan pangan. Selanjutnya, pengembangan proyek ini tersebar di berbagai provinsi dengan fokus utama yaitu di Merauke, yaitu di Papua yang memiliki lahan seluas 2,29 juta hektar dengan anggaran sebesar 12,4 juta triliun hingga tahun 2025. Rencana pendanaan ini beralih dari APBN ke investasi swasta. Namun, proyek itu menghasilkan tantangan yang signifikan seperti konflik agraria dengan masyarakat dan kekhawatiran dampak lingkungan serta produktivitas yang belum memenuhi ekspektasi. Kritik juga muncul terkait kegagalan proyek serupa ini. Di masa lalu dan alih fungsi lahan menjadi
proyek pembangunan wilayah. Dari proyek itu menunjukkan faktor pembentukan tersebut. Itu faktor utamanya itu pembentukan konflik agraria berdasarkan adalah tentang kepemilikan lahan antara masyarakat adat dan perusahaan. Nah, hal ini terjadi karena KSM seringkali melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sehingga muncul perselisihan. Kayak pembangunan jalan tol itu gedung depan itu nanti mengakibatkannya penggusuran suatu wilayah. Berdasarkan riset yang tadi, itu menimbulkan dampak sosial maupun dampak ekonominya. Nah, dampak sosialnya itu yang pertama ada pembangunan IKN dan juga pembangunan level efisiensi. Di mana pada pembangunan IKN itu pemerintah menyebutkan bahwa masih ada tanah sekitar 2.086 hektar yang masih menjadi perselisihan karena itu tanah tersebut masih kepemilikannya itu masih tumpang tindih antara masyarakat atau perusahaan atau pemerintah, di mana dalam pengambilan keputusan itu masyarakat itu tidak diikut sertakan. Jadi kayak masyarakat itu merasa disepelekan. Nah, selanjutnya di proyek Kereta City itu masyarakat itu digusur. Jadi rumah dan juga lahan lain yang mereka